Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Xunfa Sutra Teratai episode 1305. Hendaknya tahu akan maksud dari 3 Buddha berkumpul semua. Buddha kuno, Buddha sekarang, dan para Buddha dari kawasan lain. Buddha 3 masa ini datang dari jauh adalah demi Dharma, serta ingin membuka stupa mustika. Hendaknya tahu akan maksud dari Buddha kuno, Buddha sekarang, dan para Buddha dari kawasan lain. Sekiranya dapat melindungi, menegakkan, dan membabarkan sutra dari Dharma menakjubkan dan ajaran sempurna ini. Itulah dengan niat paling tulus memberikan persembahan dan dapat bertemu dengan 3 Buddha. Setiap orang harus bersungguh hati. Hendaknya tahu, Buddha kuno, Buddha sekarang, dan para Buddha dari kawasan lain, 3 Buddha ini. Buddha kuno, di masa lampau sudah ada Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang ada Buddha Sakyamuni dan para Buddha dari dunia lain. Arti dari 3 Buddha adalah Buddha masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Bukan hanya 3 sosok Buddha, tapi Buddha masa lampau, Buddha sekarang, dan Buddha masa mendatang. Kita saat ini berada di tempat pelatihan Sutra Teratai. Buddha Sakyamuni membabarkan Sutra Teratai sejak zaman sebelum Kalpa tanpa awal. Buddha Prabhutaratna yang telah mencapai kebuddhaan dengan Buddha Sakyamuni yang sekarang. Buddha Prabhutaratna muncul di depan persamuhan Sutra Teratai. Semua orang ingin melihat Buddha di stupa mustika. Jadi berharap Buddha Sakyamuni dapat membuka stupa mustika agar semua orang bisa melihat Buddha Prabhutaratna di stupa mustika. Namun, Buddha Sakyamuni pertama-tama memanggil para Buddha dari 10 penjuru. Demikianlah terus memanggil untuk berkumpul bersama. Makna di balik ini sangat mendalam, juga sangat sederhana. Sangat mendalam. Bagi kita makhluk awam sungguh tidak terbayangkan bagaimana kita mampu menghayati Sang Buddha sedang mengungkapkan stupa mustika yang muncul dari tanah lebih dari 2000 tahun lalu di puncak Burung Nasar, tempat di mana Sutra Teratai dibabarkan. Apakah benar stupa mustika muncul dari tanah? Dengan konsep pemikiran duniawi untuk memikirkan dan membayangkan waktu dan tempat itu lebih dari 2000 tahun lalu. Di puncak Burung Nasar di India kuno saat itu, tempat Sang Buddha membabarkan Dharma. Orang sekarang, banyak orang sering pergi berziarah dan juga berkunjung ke puncak Burung Nasar. Saya melihat buletin bulanan kita. Beberapa tahun yang lalu ada yang pergi ke puncak Burung Nasar. Ada yang mengambil gambar di lingkungan sekitar dan menerbitkannya di dalam buletin bulanan. Saya melihatnya, lalu bertanya kepada mereka, apakah boleh berikan kepada saya sebuah foto utuh tempat persamuhan puncak Burung Nasar ini? Tuan Wang Zihong benar memberikannya 1 set foto. Melihat tempat melalui foto. Dengan tempat yang digambarkan dalam Sutra Teratai sungguh berbeda sangat jauh. Dari foto kelihatan luas tempat tersebut sangat terbatas. Tempat di mana Sutra Teratai dibabarkan memiliki keterbatasan. Namun yang digambarkan dalam Sutra Teratai, yang digambarkan dalam tulisan sutra, mulai dari bab pendahuluan, orang yang datang, semua digambarkan dengan tidak terbatas dan tidak terhingga. Selain 1200 pengikut, selain arahat dan sravaka yang selalu mendampingi Sang Buddha, para monastik lainnya yang datang juga sangat banyak. Juga ada bodhisatwa yang tidak terhitung jumlahnya. Masih ada 8 kelompok dewa dan naga, dan juga rakyat dari negeri sekitar. Semuanya yang datang sepertinya tempat tersebut sangat luar biasa besar. Jika dilihat dari kitab sutra sesungguhnya amat sangat banyak. Tetapi, dilihat dari kondisi nyata sekitaran sana tidak terlalu besar. Akan tetapi menggunakan kondisi alam dari batin,
apa yang Sang Buddha gambarkan. Dengan tujuan dari mengumpulkan kitab sutra di kemudian hari itu adalah hendak menggambarkan kondisi batin Sang Buddha, yaitu segala sesuatu di langit dan bumi, serta alam semesta berpadu, adalah sama juga begitu besar dan jumlahnya tak terhingga. Lingkungan yang tak berbatas, terutama 8 kelompok dewa dan naga. Ini bukanlah dengan menggunakan angka yang bisa disebut mampu untuk menggambarkan semuanya. Para makhluk yang tak terhitung jumlahnya, yang pernah menjalin jodoh dengan Buddha. Penjalin jodoh juga sangat banyak. Mereka yang telah mencapai, sedang mencapai, dan yang belum mencapai kebudahan juga banyak. Dengan kondisi batin seperti ini untuk menggambarkannya, terutama di luar negeri. Angka negeri lain dengan angka yang umumnya kita orang Tionghoa agak berbeda. Angka 10.000 atau ceban adalah 10.000. 10.000 jika ditambahkan dengan satu huruf ban atau 10.000 bukankah menjadi 10.000 ban atau 100 juta? 100 juta itu berapa banyak? Ini sudah ada di angka luar negeri. Saat penyusunan sutra, pada awalnya jumlah angka di deskripsi ini juga terdapat perbedaan di proses pendeskripsian. Namun, biar bagaimanapun, kita selalu memiliki banyak hal yang luar biasa, sulit untuk dilukiskan, tapi kita harus mengenal dengan jelas akan satu hal. Itu adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati adalah tiada habis-habisnya. Kita tentu harus percaya pada kebenaran sejati. Sama seperti 3 Buddha. Jika ingin dikatakan, Buddha yang mencapai kebudahan di masa lalu tidak terukur dan tak terhitung banyaknya, lalu bagaimana dengan mereka yang mencapai kebudahan di 10 penjuru? Di satu penjuru yang tidak terbatas. Ketika kita berbicara tentang timur, penjuru timur, di bagian timurnya timur, ruang ini tidak terbatas. Jadi, timur, barat, utara, selatan, 4 dimensi, atas bawah dan seterusnya sama seperti 16 pangeran pada saat bersamaan mencapai kebudahan. Ini adalah pada bab kota gaib, seperti yang dikatakan dalam kitab sutra. Mereka mencapai kebudahan pada saat yang sama. Jadi dikatakan Buddha saat ini, Buddha Sakyamuni menjadi Buddha di dunia saha. Bagaimana dengan Buddha Amitabha? Menjadi Buddha di surga barat. Bagaimana dengan timur? Ada juga Buddha Basyajaguru. Bagaimanapun di timur, barat, utara, selatan, semua ada Buddha yang mencapai kebudahan. Melewati 2000 tahunan yang lalu. Pemimpin ajaran kita saat ini adalah Buddha Sakyamuni saat ini. Mengapa sudah melewati 2000 tahunan yang lalu, kita masih menyebutnya saat ini? Itu adalah waktu di alam manusia. Berbeda dengan waktu di alam Buddha, apalagi di alam semesta. Waktu pada setiap planet juga berbeda. Ini artinya waktu, ruang, dan jarak yang berbeda, banyak angka yang tidak dapat dipadukan, dihitung menurut ruangnya. Buddha Dharma seharusnya sesuai dengan segala sesuatu yang di alam semesta, yang kita sebut fenomena. Ini disebut Dharma. Ibarat orang yang menyusun sutra, mereka menerjemahkan sedemikian. Demikianlah yang saya dengar pada ketika itu. Mereka tidak akan mengatakan tahun, bulan, atau hari tertentu pada waktu tertentu, karena jika waktu ditetapkan, maka akan ada perbedaan. Di bumi ini saja, saat kita memulai hari ini, terdapat beberapa negara masih tengah malam, beberapa negara masih tengah hari. Kita di hari yang sama, namun adanya perbedaan waktu. Waktu mana yang harus digunakan? Waktu dari negara mana yang dijadikan standar? Maka Buddha meminta kita untuk menggunakan pada ketika itu. Waktu di surga bahkan lebih berbeda dengan waktu kita. Satu hari di surga Traya Strimsa adalah 100 tahun di dunia kita. Singkat kata, waktu tidak dapat ditetapkan dengan angka.
banyak menggunakan angka untuk mendeskripsikannya. Oleh karena itu, Buddha kuno, Buddha sekarang, dan Buddha yang berkumpul dari 10 penjuru, maka dinamakan 3 Buddha. Ini semua mengatakan bahwa sangat susah untuk menjelaskannya dengan angka. Maka tidak terbayangkan. Kita hanya bisa dengan sederhana mengatakannya. Buddha masa lalu, Buddha sekarang, dan Buddha dari 10 penjuru datang dari jauh adalah demi Dharma. 3 Buddha ini semua telah berkumpul di persamuhan Dharma bunga teratai. Maka hendaknya tahu akan maksud dari Buddha kuno, Buddha sekarang, dan para Buddha dari kawasan lain. Penggalan naskah ini, pintu stupa telah terbuka. Akan tetapi sutra Sang Buddha kembali mengulang dengan syair, artinya dibabarkan kembali. Ingin memberitahu kita semua bahwa penggalan naskah sutra ini sangat penting, karena kita semua memiliki sifat hakiki kebudaan. Stupa dari kita semua, stupa terletak di dalam batin kita. Benar-benar di masa itu, di tempat pencapaian pencerahan itu, dari dalam tanah muncul sebuah stupa. Stupa ini memiliki tinggi 500 yojana. 500 yojana setinggi 20.000 mil. Lebarnya 250 yojana, selebar 10.000 mil. Tentu saja ini menggambarkan kondisi batin kita memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Setiap orang memiliki kelapangan dada seluas langit dan bumi. Hanya saja terhadap prinsip kebenaran kita tidak memahami secara tuntas. Manusia awam masih dalam kondisi yang penuh kecerobohan, kerisauan, kegelapan batin, delusi sebanyak butiran debu di dalam batin kita. Hanya mengetahui bahwa langit dan bumi sangat luas, sangat besar, seluas dan sebesar apakah? Kita tidak mampu menghayatinya. Akan tetapi pandangan kita, mata semua orang sangat jernih. Mata saya hanya 2 lubang kecil ini. Saya dapat melihat sudut itu, sudut tersebut, dan juga melalui ruangan ini, dapat melihat hingga ruangan di luar sana. Ini terdapat benda yang menghalangi kita. Dengan demikian, jika saya melangkah keluar, maka tidak ada benda yang menghalangi. Garis pandangan mata terbuka luas. Semuanya diterima oleh batin kita. Mendongakkan kepala ke arah langit, langit sangatlah luas, tiada bertepi. Ini adalah kesadaran kita. Akar objek kesadaran berpadu seperti ini, diterima masuk ke dalam batin kita. Jadi dengan pikiran kita melihat betapa luas dan terbukanya dunia luar. Ini karena kita makhluk awam yang membuat kondisi ini. Merintangi sangat banyak batin dari kita. Kondisi-kondisi ini membuat akar dan objek kita timbul kerisauan. Barang ini setelah saya melihatnya, menggerakkan batin saya. Bahagia, marah, sedih, gembira, cinta, benci, asmara, dendam, semua ada dalam keadaan dan lingkungan kita sehari-hari. Semuanya menyebabkan kita memunculkan banyak pikiran yang membeda-bedakan dan berada dalam kerisauan batin. Ini dinamakan makhluk awam. Jika dalam kondisi Buddha, semuanya adalah kondisi yang murni. Dalam kondisi Buddha, kondisi batin yang hening dan jernih, ini disebut keheningan dari pemadaman. Ini dinamakan nirvana. Kondisi Buddha telah tercerahkan, bukan dikatakan wafat. Yang demikian disebut nirvana. Sebenarnya terbebaskan adalah disebut nirvana. Terbebaskan dinamakan kondisi batin yang hening dan jernih. Kondisi Buddha biasanya adalah demikian sangat tenang, bagaikan lautan samudra dan langit yang luas. Semua prinsip kebenaran begitu terang. Terang dan jelas, memahami segalanya dengan jelas. Ini adalah kondisi batin Buddha. Kondisi Buddha ingin mengatakannya kepada kita makhluk awam agar kita mengetahuinya. Hanya tahu saja tetapi kita tidak mampu untuk memahaminya. Jadi Sang Buddha harus membabarkan sangat banyak dharma
agar kita dapat perlahan-lahan melenyapkan kerisauan. Selangkah demi selangkah memahami prinsip kebenaran Dharma Buddha. Dari dalam sutra teratai membuat kita paham dan mengerti ajaran kendaraan besar dan kecil. Pada akhirnya semua orang memilih kereta lembu putih. Semuanya telah membangkitkan tekad besar. Sebersih niat mulai membangkitkan tekad. Kereta lembu putih dapat mengarungi jalan yang jauh lebih panjang. Jalan yang lebih jauh, lebih panjang, lebih luas lagi. Saat akan mulai berjalan ke depan, pasti akan menemukan satu persatu kondisi bahaya. Jadi kita harus sangat bersungguh hati. Harus ada seorang guru pembimbing yang membawa kita, sehingga kita bisa memiliki arah yang jelas. Namun pikiran di dalam hati kita selalu timbul dan tenggelam. Kadangkala merasa jalan yang harus ditempuh begitu jauh, sehingga menjadi sangat khawatir dan takut. Sang guru pembimbing akan menenangkan kita di setiap tahapan, sehingga kita dapat berjalan ke depan dengan tenang. Dari kota gaib yang merepresentasikan prajna, perlahan-lahan memberikan kita kebijaksanaan, menggunakan berbagai macam perumpamaan. Semua pada akhirnya pun hampa, inilah kota gaib, sehingga kita bisa memahami fenomena terbentuk, bertahan, rusak dan musnah, fenomena lahir, tua, sakit dan mati. Fenomena muncul, berlangsung, berubah dan lenyap. Semuanya berasal dari sebersit pikiran kita. Apakah kita sudah paham? Kemudian membuat kita 3 kali mengubah menjadi tanah murni, membuat hati kita bisa menghayatinya selapis demi selapis. Stupa mustika kita muncul dari dalam batin kita. Yang ditunggu-tunggu semua orang adalah membuka pintu stupa mustika dan dapat melihat keseluruhan tubuh Buddha di dalam stupa mustika. Itu adalah harapan dari sifat hakiki kita yang demikian adanya. Sifat hakiki kita yang demikian adanya dapat muncul di permukaan, sehingga dapat membuka pintu stupa mustika dan juga Buddha 3 masa berkumpul. Buddha kuno adalah pribadi diri kita. Diri kita yang pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Itulah Buddha Prabhutaratna. Buddha masa kini adalah Buddha Sakyamuni yang datang membimbing kita dan membangkitkan batin kita, supaya kita sadar bahwa kita setiap orang memiliki sifat dasar setara dengan Buddha, memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Dengan adanya stupa ini maka telah melampaui 5 kendaraan. Melampaui 5 kendaraan. 5 kendaraan semua orang seharusnya sangat jelas. Jadi dengan melampaui 5 jalan atau panca marga, berarti juga telah melampaui 5 alam tumimba lahir. Tidak hanya melampaui alam dewa, akan tetapi juga telah melampaui 4 alam makhluk suci, melewati para Sravaka, para Pratyekya Buddha dan para Bodhisattva. Semuanya lengkap telah dilewati, lalu sampai kepada tingkatan Buddha, sampai di sisi buah kebudaan, yaitu stupa mustika yang membentang setinggi 500 yojana, telah terlampaui juga. Jadi kita harus benar-benar memahaminya. Jika kita dapat memahami semua dharma ini, maka kita pun dapat melampaui hukum duniawi ini. Makanya maksud dari Buddha kuno, Buddha sekarang dan para Buddha dari kawasan lain adalah demikian. Sekiranya dapat melindungi, menegakkan dan membabarkan sutra dari Dharma menakjubkan dan ajaran sempurna ini. Sekarang kita sudah mengetahuinya, namun kita sekarang sifat hakiki kebudaan kita masih tersesat, belum dapat memahami sampai tuntas. Jadi kita harus belajar apa? Harus membangkitkan tekad dan membangun ikrar agung, yaitu seseorang yang dapat melindungi, menegakkan dan membabarkan sutra. Orang yang mendengarkan dharma, orang yang membabarkan dharma, dan orang yang menyebarkan dharma. Jadi dharma menakjubkan ini yaitu harus menyebarkan dharma menakjubkan ini. Dharma menakjubkan ini begitu sempurna.
Ajaran yang sempurna yaitu Sutra Teratai. Sutra Teratai ini adalah dharma menakjubkan. Dharma menakjubkan yang dapat membuat kita mencapai kebudahan. Juga adalah ajaran yang sempurna. Maka itulah dengan niat paling tulus memberikan persembahan dan dapat bertemu dengan Buddha 3 masa. Artinya kita setiap orang harus memiliki niat yang paling tulus. Dengan membaktikan diri secara lahir dan batin, kita dapat melindungi dan menegakkan, membabarkan dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Dengan niat paling tulus, dengan sendirinya dapat bertemu dengan 3 Buddha. Buddha 3 masa ini adalah hakikat diri sebagai Buddha dengan meminjam dari apa yang Buddha Sakyamuni ajarkan kepada kita. Dengan memindahkan pencerahan Sang Buddha ke dalam hati kita. Jadi dikatakan bahwa melantunkan nama Buddha adalah untuk hati kita sendiri. Masuk ke dalam hati kita, jadi Dharma Buddha Sakyamuni kita menjemput untuk masuk ke dalam hati kita. Masuk ke dalam hati kita, mempraktikkan dalam tindakan nyata, mengembangkan kegunaannya. Dapat menyebarkan benih kebaikan di mana-mana untuk menyebarkan Dharma. Setiap benih telah menjadi pohon bodhi. Dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Seperti hari ini tahun 2016. Semua orang melakukan kebaktian di pagi hari. Tetapi kebaktian pagi hari ini beda dengan biasanya. Karena hari ini adalah Bodhisattva Avalokitesvara mencapai kebudahan. Ini adalah dalam legenda. Ada orang mengatakan bahwa ini adalah hari jadi Bodhisattva Avalokitesvara. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Bodhisattva Avalokitesvara meninggalkan kehidupan duniawi. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Bodhisattva Avalokitesvara mencapai kebudahan. Tidak peduli hari apa sekarang, kita seharusnya selalu menjaga semangat Avalokitesvara dalam tindakan kita sehari-hari. Setiap orang adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Dalam setiap keluarga terdapat Buddha Amitabha. Orang di zaman lampau mengatakan demikian. Kita sekarang, kita juga mengatakan bahwa kita setiap hari melafalkan nama Buddha. Kita akan membawa Buddha ke dalam batin kita. Tidak peduli apakah itu para Buddha atau Bodhisattva, semua berada dalam batin kita. Jika membahas tentang Bodhisattva Avalokitesvara, itulah mendengar suara pemohonan dari ribuan tempat, segera menjelmakan di setiap tempat itu. Inilah mengapa setiap orang ingin melafal nama Bodhisattva Avalokitesvara. Di saat ada bencana, kita juga akan berdoa kepada Bodhisattva Avalokitesvara. Sebenarnya diri kita sendiri juga merupakan Bodhisattva Avalokitesvara. Jadi setiap orang harus sangat bersungguh hati menjadi Kuan Yin setiap hari. Setiap orang adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Asalkan kita memiliki tekad, mengembangkan semangat dan filosofi Bodhisattva, maka kita semuanya adalah Kuan Yin. Semuanya adalah Buddha Sakyamuni. Semuanya adalah Buddha di penjuru timur. Semuanya adalah Siti Garba. Kita semua harus belajar semua semangat dan filosofi mereka. Ini adalah dharma yang harus kita pelajari. Oleh karena itu, seperti terlihat yang ada di luar negeri, insan suci sedang melakukan kegiatan suci juga meski sudah sakit. Dia juga masih terus melakukannya. Lihat di negara Malaysia, ada seorang bernama Yang Mei Hua. Dia operasi trakea. Di leher ada satu lubang. Setiap hari harus membersihkan lubang di leher ini. Jika berkeringat lubang di leher ini, di posko daur ulang dia harus sering membersihkannya. Semua orang menyuruhnya beristirahat. Jangan kerjakan lagi. Dia berkata, jika menyuruh saya istirahat, berarti sudah tidur panjang. Semuanya sudah tidak berfungsi lagi. Saya justru tetap mau melakukannya. Meski pada saat masih sehat sudah mengerjakannya sampai sakit, sesudah sakit saya justru harus lebih melakukannya. Saya baru tahu bahwa waktu saya sudah tidak keburu lagi, karena dia adalah seorang pasien kanker.
Oleh karena itu, dia membuka satu lubang. Saat dia mau berbicara, harus dengan tangan menekannya, baru bisa keluar suara. Lubang ini adalah untuk dia bernafas. Terkadang, jika mau nafas tidak keluar, dia sendiri harus menekannya sebentar, digerakkan sebentar. Dia baru bisa terus bernafas. Pasien kanker seperti ini, dia bertekad. Dia berkata sudah dilantik begitu lama, saya dari sehat terus mengerjakannya sampai sekarang. Sekarang tubuh saya masih bisa melakukannya. Saya mau menggenggam waktu. Waktu sudah tidak banyak lagi. Oleh karena itu sudah tidak keburu lagi. Pada hari pelestarian lingkungan bersama, dia mengemudi mobil. Seorang perempuan mengemudi mobil daur ulang. Biasanya dia melakukan pemilahan barang daur ulang di posko, membawa kembali barang daur ulang. Dia selalu berada di lingkungan daur ulang. Dia mengatakan demikian. Karena luka dan lubang ini, berapa banyak kapas yang harus saya gunakan setiap hari? Saya harus menggunakan seberapa banyak obat? Saya menciptakan berapa banyak sampah? Saya sekarang membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi untuk mengerjakan hal-hal ini lagi. Daur ulang ini, saya makin harus serius mengerjakannya. Ada seseorang yang seperti ini. Satu lagi juga sama, kanker kandung kemih. Setelah menjalankan operasi, dia jadi sangat kurus, seperti kulit membungkus tulangnya. Dia tetap menggenggam waktu yang ada. Saya mau mengerjakannya, saya sudah menerima Buddha Dharma. Begitu susahnya seumur hidup ini. Master mengatakan hidup tetap berjalan hembusan nafas. Saya sekarang masih bernafas. Saya masih ada tenaga. Saya seharusnya bersumbangsi. Ini tandanya dia telah menerima Buddha Dharma. Dia menghirup Dharma. Setiap hari menggenggam waktu untuk mendengarkan Dharma. Setiap hari menggenggam waktu untuk mengerjakan daur ulang. Bahkan dia pernah memberi perhatian kepada seorang anak kecil. Anak itu hidup bersama dengan neneknya. Dia pernah pergi mendampingi mereka. Sekarang anak itu sudah berumur 10 tahun. Ia sudah menemani anak ini dalam tempo yang lama. Anak ini bertanya kepada ama atau nenek, "Ama, kenapa Seku sudah sebulan tidak mengunjungi saya?" Lalu ama menjawab, "Seku baru selesai operasi. Tubuhnya sekarang lemah, tetapi Seku masih pergi mengerjakan daur ulang. Jangan sampai Seku mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Apakah kamu mau membantu Seku?" Baik, oleh karena itu, setiap hari anak berumur 10 tahun ini setelah pulang sekolah mulai datang ikut mengerjakan daur ulang dan berkata kepada Seku, "Yang berat saya yang mengerjakan." Anak ini hanya berumur 10 tahun. Seku sangat kurus, Seku jangan angkat beban berat. Beritahu saya apa yang hendak dikerjakan. Lihatlah, seperti demikianlah cara untuk membimbing para makhluk. Dia berkata, di dalam sutra makna tanpa batas, walaupun tubuh memiliki penyakit, juga masih dapat mengendarai kapal. Betul, ini yang disebut dengan menggenggam waktu yang ada dan menggunakan tubuh untuk menegakkan sutra. Mereka selalu mendengarkan Dharma. Dan saat tubuh mereka sakit, juga memanfaatkan momen yang ada. Menginspirasi banyak orang. Mehwa juga sama. Ada banyak orang yang sehat berkata, ketika melihat Mehwa mengerjakan sesuatu dan saya tidak mengerjakan, saya akan merasa tidak tenang. Oleh karena itu, semua orang semakin bersungguh-sungguh melakukan. Inilah yang disebut dengan melindungi dan menegakkan Dharma. Mereka juga menggunakan tubuh untuk membabarkan Dharma dan menginspirasi banyak orang. Prinsip kebenaran yang sama. Setelah mendengarkan sutra, mereka menyempurnakan kehidupan mereka. Kehidupan sekarang ini, setiap bodhisattva ingin memanifestasikan wujud mereka, sama seperti bodhisattva Avalokitesvara, menggunakan berbagai macam wujud untuk membimbing para makhluk. Mereka bersedia dan bersuka cita, setiap hari melakukan dengan senang hati. Para Buddha dan Bodhisattva mesti memiliki dua jenis ikrar,
ikrar umum dan ikrar khusus. Ikrar umum adalah 4 ikrar agung. Ikrar khusus adalah seperti 48 ikrar dari Buddha Amitabha, 12 ikrar agung dari Buddha Vaishyajaguru. Kalian setiap bulan melafalkan Sutra Vaishyajaguru. Akan melafalkan 12 ikrar agung dari Buddha Vaishyajaguru. Ini adalah para Buddha sesuai keinginan dalam mencari Dharma. Dinamakan ikrar dengan tulus bersumpah. Semua Buddha berdasarkan apa yang mereka lihat di dunia ini dengan mengikuti Dharma ini. Ikrar yang dibuat adalah berdasarkan kebutuhan di dunia. Namun selalu ada ikrar utama, yaitu 4 ikrar agung. Yang lainnya adalah apa yang Buddha rasa paling dibutuhkan. Apa kebutuhan utama di dunia, kemudian membuat ikrar tersebut. Seperti 4 misi utama dan 8 jejak Dharma suci adalah merespon pada kebutuhan dunia sekarang. Maka kita memilih untuk mendorong misi-misi ini di dunia. Prinsip yang sama. Maka perlu kesungguhan hati untuk menghayati Dharma. Penjelasan Dharma itu sangat menakjubkan. Diharapkan saat kita semua membacanya, tidak hanya terpaku pada kata-kata dan bermain dengan kata-kata saja. Kita perlu untuk meresapinya dan digunakan pada kehidupan, masyarakat, dan diri sendiri. Dharma perlu meresap ke dalam hati kita, bukan hanya mampu menyampaikan, juga dapat diterapkan. Namun hati, jika Dharma tidak ada di dalam hati, ini sudah salah. Selanjutnya naskah sutra sebelumnya mengatakan, aku memberitahukan kepada semua hadirin, setelah aku memasuki pemadaman dan pembebasan nanti, siapa saja yang dapat melindungi dan menegakkan, membaca, dan membabarkan sutra ini sekarang di hadapan Buddha hendaknya mengucapkan ikrar. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Buddha Prabhutaratna itu sekalipun telah lama parinirvana, dengan ikrar agungnya mengeluarkan auman singa. Tathagata Prabhutaratna beserta diriku dan para Buddha jelmaan yang berkumpul di sini hendaknya tahu akan maksud ini. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Sang Buddha mulai menyemangati semua orang. Harus berikrar dan menyampaikannya keluar. Meskipun mempunyai tekad di hati, mulailah untuk menunjukkannya dalam tindakan nyata sekarang. Seperti hari ini, ada beberapa bodhisattva yang akan menjadi monastik, yaitu memiliki semangat bodhisattva Avalokitesvara. Jadi kami memilih saat ini untuk upacara. Mereka juga memiliki tekad di hati selama bertahun-tahun. Hari ini mereka akan mengucapkan ikrar di hatinya. Inilah maksudnya. Hendaknya mengucapkan ikrar. Mereka sendiri mengatakannya, mengungkapkannya sendiri. Prinsip yang sama. Oleh karena itu, selanjutnya naskah sutra mengatakan, Buddha Prabhutaratna itu sekalipun telah lama parinirvana, dengan ikrar agungnya mengeluarkan auman singa. Tathagata Prabhutaratna beserta diriku dan para Buddha jelmaan yang berkumpul di sini hendaknya tahu akan maksud ini. Sutra Teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Walaupun Buddha Prabhutaratna telah lama parinirvana, namun sesungguhnya kita semua memiliki sesosok Buddha Prabhutaratna sejak lama. Buddha Prabhutaratna kita sudah hadir sejak lahir dan berada dalam stupa mustika. Buddha Prabhutaratna itu, sekalipun telah lama parinirvana, artinya Buddha Prabhutaratna itu, sekalipun telah parinirvana untuk waktu yang sangat lama, tetapi tidak lupa pada ikrar pokoknya, datang demi mendengarkan Dharma dan tetap memberi kesaksian. Jadi, Buddha Prabhutaratna itu sekalipun telah lama parinirvana, meskipun Buddha Prabhutaratna sudah lama parinirvana, setelah parinirvana, Buddha Prabhutaratna tidak lupa pada ikrar pokoknya. Ikrar ini abadi. Sejak masa tiada awal telah abadi. Ini adalah ikrarnya. Buddha Prabhutaratna datang demi mendengarkan Dharma dan tetap memberi kesaksian. Ini membutuhkan ketekunan. Meskipun Buddha Prabhutaratna telah parinirvana, Buddha Prabhutaratna masih tetap bersungguh-sungguh.
Di mana sutra teratai dibabarkan, ladang pelatihannya akan muncul. Artinya dimanapun sutra teratai berada, stupa mustika juga ada di sana. Bukankah ini kita sudah bahas sebelumnya? Sekarang stupa Buddha Prabhutaratna sudah muncul. Jadi di mana sutra berada, stupa juga ada di sana. Jadi, dengan ikrar agungnya mengeluarkan auman singa, Buddha Prabhutaratna di dalam stupa mustikanya mengeluarkan suara yang keras, bahkan ketika pintu stupa mustika terbuka. Buddha Prabhutaratna juga berkata, "Bagus sekali, bagus sekali. Semoga Buddha Sakyamuni segera mengajarkan sutra teratai." Ini adalah suara dari Buddha Prabhutaratna yang memberi kesaksian. Bahkan ketika Buddha membuka pintu stupa, Buddha Prabhutaratna menyampaikan harapannya, "Segera ajarkan sutra teratai. Saya datang demi mendengarkan sutra." Demikianlah Buddha Prabhutaratna menyampaikan harapannya. Dengan ikrar agungnya mengeluarkan auman singa, artinya dengan kekuatan dari ikrar agung pada masa-masa kehidupan lampau. Di dalam stupa mustika mengeluarkan suara auman singa. Buddha membabarkan dharma tanpa gentar di tengah persamuhan. Buddha Sakyamuni membabarkan dharma bulat sempurna ini tiada gentar di tengah persamuhan. Karena Buddha berada di India adalah tempat banyak agama kepercayaan yang kompleks. Ada lebih dari 90 jenis agama. Setiap agama sangat maju berkembang. Maka mengajar sutra di masa itu tidaklah mudah, khususnya sutra teratai. Terdapat banyak prinsip yang hendak diklarifikasi. Tidaklah mudah, maka Buddha tidak gentar, karena prinsip-prinsip ini benar dan tidak salah, sehingga Buddha tidak gentar. Tathagata Prabhutaratna beserta diriku dan para Buddha jelmaan yang berkumpul di sini hendaknya tahu akan maksud ini. Artinya Buddha Prabhutaratna datang dari jauh. Sekarang para Buddha belahan ragaku semuanya berkumpul di tanah ini. Kenapa? Hendaknya kalian tahu akan maksudnya yang dalam dan tulus. Tathagata Prabhutaratna beserta diriku dan para Buddha jelmaan yang berkumpul di sini hendaknya tahu akan maksud ini. Sekarang Buddha Prabhutaratna telah muncul, dan saya, Buddha Sakyamuni juga berada di sana. Juga belahan raga Buddha Sakyamuni. Semuanya berkumpul bersama di saat ini. Kita semuanya harus mengerti makna ini. Maka beliau mengajarkan begitu banyak di masa ini. Makna ini kita semua harus memahami dengan jelas. Buddha Prabhutaratna datang dari jauh. Buddha Prabhutaratna datang dari jauh yang menggambarkan kita sejak masa tanpa awal. Sekarang para Buddha, sekarang menyatakan Buddha Sakyamuni dari dahulu dan sekarang, mencakup semua materi hal di alam semesta, semua prinsip melalui ajarannya. Beliau mengajarkan tentang alam surga, neraka, dan semua jalan kehidupan. Beliau telah mengajarkan kita tentang hewan-hewan di dunia, tentang orang-orang dan hewan-hewan. Beliau mengajarkan kita tentang segala jalan kehidupan. Sehingga para Buddha belahan raga sangat jelas. Mereka mengajarkan dengan amat jelas. Semuanya berkumpul di tanah ini. Dharma ini telah dikumpulkan, telah sempurna di tempat ini. Mengapa? Hendaknya kalian tahu akan maksudnya yang dalam dan tulus. Dharma ini berhimpun di sini. Belahan raga Buddha adalah Dharma. Tubuh Dharma dari berbagai belahan raga. Setelah dia selesai membabarkan ajaran, Dharma yang telah direalisasikan, Dharma yang diajarkannya, Dharma ini telah mulai dikembangkan kegunaannya. Dharma yang telah sempurna telah bisa dibuktikan. Ini adalah Dharma yang dibabarkan Buddha Sakyamuni. Kita praktik berdasarkan Dharma ini. Orang mengamalkannya sesuai dengan yang diajarkan. Melakukan tindakan nyata dengan tubuh, memberi manfaat kepada orang lain di dunia, menolong dan membimbing para makhluk. Dengan cara ini, kita telah melihat keberhasilannya. Demikianlah semua orang harus memahaminya. Demikian dihimpun. Sebenarnya untuk apa?
Semua harus mengetahuinya akan maksudnya yang dalam dan tulus. Ini adalah arti yang mendalam. Buddha membabarkan begitu banyak dharma adalah untuk memberi keberhasilan bagi semua orang untuk melakukannya. Walaupun kita belum terserahkan, akan tetapi menuruti cara ini melakukannya. Masuk ke tengah orang banyak, membimbing para makhluk. Karena demikian para makhluk banyak yang tertolong. Kondisi hidup banyak orang di dunia, karena dharma demikian, kondisi hidupnya bisa damai, selamat. Inilah dharma yang bisa menolong batin. Dharma yang menolong orang dan menolong dunia. Ini memuji orang-orang yang melindungi, menegakkan, membaca dan membabarkan sutra ini, mendorong mereka agar membangkitkan tekad dari kendaraan besar dan mengucapkan ikrar mereka, juga memuji Buddha kuno, Buddha sekarang dan para Buddha dari kawasan lain, semua seharusnya tahu akan maksudnya. Melafalkannya kembali, melafalkan prosa. Artinya kita harus melindungi, menegakkan, membaca dan membabarkan sutra. Kita harus menegakkan, baik-baik melindungi dharma dalam batin. Membuat sutra ini terus-menerus diwariskan. Setiap orang menerimanya, dengan tubuh dan batin menerimanya. Dengan ketulusan menggunakannya dengan tubuh dan batin, bisa membuat orang lain terharu. Memberi pengajaran pada orang yang lebih banyak lagi. Setiap orang menyebarkan dan melafalkannya. Demikian bisa menyampaikan, bisa menjalankan. Demikian disebarkan dan dilafalkan. Sehingga melindungi, menegakkan, membaca dan membabarkan, yaitu melafalkan dan membabarkan sutra. Melafalkan sutra, membabarkan sutra, harus sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Melakukan dengan praktik nyata, sehingga mendorong mereka agar membangkitkan tekad dari kendaraan besar dan mengucapkan ikrar mereka. Dikarenakan kita bangkitkan tekad, kita harus menyampaikan ikrar agung kita sendiri, memuji Buddha kuno. Ini melukiskan Buddha kuno dan Buddha sekarang, juga maksudnya dari belahan raga Buddha dari kawasan lain. Saudara sekalian, Buddha kuno kita harus jelas. Kita juga ada Buddha kuno bawaan lahir. Buddha sekarang, dharma yang dibabarkan Buddha, kita telah meyakini, menerima dan mengamalkan. Dan para Buddha dari 10 penjuru, mereka mewakili hasil yang tercipta setelah kita berlatih dan menyebarkan dharma. Ini membuktikan ajaran ini bermanfaat terhadap orang di dunia. Hasilnya bisa mensucikan hati dan mengubah batin orang. Seperti yang tadi, 2 orang bodhisatwa dari Malaysia. Walaupun sakit parah, tetapi mereka juga mengembangkan. Dalam kesakitan mengembangkan dan membuat orang terharu. Menginspirasi orang, membimbing orang dengan kemampuan intuitif. Tahu menggunakan cara apa untuk membantu dan menolong orang di dunia, sehingga mensucikan batin manusia, dunia harmonis, mengurangi bencana di dunia. Ini yang setiap orang harus bersungguh hati, benar-benar memahaminya, harus senantiasa lebih bersungguh hati.